divonis kanker serviks stadium 2B sampai kehilangan banyak berat badan. Tapi sekarang tubuhnya mulai pulih dan mulai bisa beraktivitas seperti biasanya. Kok bisa? Yuk kita dengerin kisahnya. Jadi persisnya 2 tahun yang lalu aku divonis kanker serviks stadium 2B. Mungkin kalau aku nggak ketemu sama Suba atau Utsu, aku nggak akan ada di sini. Belum tentu umurku bisa panjang seperti sekarang. Tepatnya 2021, aku divonis kanker serviks stadium 2A awalnya dengan berbagai macam proses karena akunya stres, aku dipijit, beberapa alternatif aku juga konsumsi. Ternyata pas saat waktu aku mau operasi, stadiumku langsung naik jadi stadium 2B. Nah, jadi ternyata kalau untuk pijit itu teman-teman nggak boleh ya, apalagi di kaki itu kan pusat, semua pusat dari segala pusat, jadi kalau bisa hindari yang namanya pijit kaki. Nggak ada yang aku konsumsi selain pijit, dan pada saat itu aku tuh benar-benar udah keluar yang namanya keputihan yang berlebih. Jadi sehari itu aku bisa ganti kurang lebih 20 kali pembalut. Karena saking banyaknya nggak nampung dan berat badan juga berangsur turun, jadi sudah terus-terusan turun. Aku sampai turun 24 kilo sampai 42 kilo. Saking banyaknya si keputihan itu keluar, aku ganti ke popok karena udah saking yang namanya lagi berdiri gini aja tuh langsung keluarnya lumayan dahsyat. Nah, kalau ditanya apa gejalanya, aku waktu itu gejalanya hanya keputihan berlebih sama pada saat berhubungan itu keluar darah yang lumayan banyak. Jadi proses yang namanya medis aku udah jalanin, yang namanya radiasi kebetulan aku alhamdulillahnya nggak sampai di kemo, jadi aku cuma di radiasi sinar luar 25 kali dan sinar dalam itu 4 kali. Nah, jadi setelah ternyata di bulan Januari 2022 aku di MRI, ternyata hasilnya masih ada 1,9 cm dari 7 cm. Jadi ternyata si kansernya masih bandel nih, masih nempel di badan aku. Nah, dari situ aku nggak jalanin lagi medisnya, cuma dokter bilang yang namanya kanker itu silent killer, dan yang namanya kanker itu baru bisa dinyatakan bersih setelah 10 tahun kita dinyatakan bersih. Jadi dokter cuma nyaranin coba cek rutin yang namanya darah, cek darah sama pap smear aja, karena kalau cek darah itu ada namanya CEA sama CA125 itu untuk mengetahui kanker kita masih aktif atau enggak. Jadi bulan Juni aku cek hasilnya masih kurang bagus, bulan Agustus kurang bagus, dan di tahun September tahun 2022 sahabatku Mbak Mia ngenalin yang namanya produk AFC ini, Soxsubarasi sama Otsukushi. Jadi baru aku konsumsi 3 hari nih, karena kan hampir 1 tahun aku nge-flag gak berhenti ya teman-teman. Jadi setelah ini kan panas banget tuh, saking panasnya efek radiasi, area depan sama area belakang aku tuh gosong, bener-bener gosong dan hitam. Nah, dan badan pun kaku, super kaku, sekaku-kakunya. Nah, alhamdulillah setelah aku konsum rutin yang namanya Suba Utsu, aku sangat terbantu. Di hari ketiga itu aku keluar pendarahan lumayan banyak, sampai aku konsul ke Mbak Mia, Mbak lanjutin apa enggak, cuma kata Mbak Mia lanjutin aja. Nah, di hari ke-7 alhamdulillahnya aku yang namanya flag itu sudah stop, tapi belum dinyatakan bersih dari kanker, tapi benar-benar bersih, tidak ada lagi flag yang keluar. Nah, aku terus konsumsi, jadi pada saat awal itu aku konsumsinya pagi Subarasi, malam Otsukushi. Nah, pas bulan berikutnya karena aku merasa sudah enak, aku naikkan untuk konsumsinya pagi 2 Subarasi, malam 2 Otsukushi. Dan di bulan ketiga aku naikkan lagi nih karena aku sudah benar-benar merasa di badan akunya juga enak. Jadi aku tuh konsumsinya pagi Suba itu kurang lebih 13 paket atau 26 box.